Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahap 1 2025. Perkenalkan, saya Tri Romadoni, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 2025 di LPTK Universitas Ahmad Dahlan dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan NIM 2446 573619. Hari ini saya akan melaksanakan dan mengambil video ujian kinerja praktik mengajar di SD Negeri Brebes 02, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, dengan mata pelajaran IPAS bab 1 melihat karena cahaya. Terima kasih. Abdullah Haji Purno hadir. Oke. Akio Setiawan hadir. Alena Sofia, Alvira Arsya Kumaira hadir. Alodia Safira hadir. Anidia Iwan Putri. Oke. Arganta Lainufar. Nufar mana Nufar? Kemudian Arsenio Mirza hadir. Aufa Zahar Arafat hadir. Karisa hadir. Diandra Kimora hadir. Dinda Irza hadir. Zakira Talita Lubna hadir. Farah Azmia, Gracele Karas hadir. Hanan, Ken Isaura hadir. Kanza hadir. Hulai hadir. Kikan hadir. Lois Azalika Kena M. Dev Adiansa mana Dev? Oh ya. Muhammad Rafasya hadir. Muhammad Yasgan hadir ya, masih sakit ya Yasgan ya. Yasgan. Muslimah hadir. Najifah
Nafisya, Naila sudah. Raihan hadir. Rasya, oke. Safira, Saha hadir. Cynthia Archie, Syakila Ayatul Livia, Talita hadir. Firza mana? Ya, Firza. Yafik hadir. Berarti yang tidak masuk Yasjan sama siapa tadi? Oke, sekarang kita sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, coba kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Oke, coba semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sudah berdiri semua? Oke. Mulai dari hiduplah Indonesia Raya, dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kasih ya. Masih semangat ya. Ya, masih pagi. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang melihat karena cahaya. Ya, kemarin kan kita sudah belajar tentang cahaya ya, dan beberapa sifat cahaya. Sekarang beralih ke melihat karena cahaya. Jadi kita bisa melihat itu karena cahaya. Nah, sudah siap pembelajaran pada pagi hari ini? Siap, oke. Siswa kelas 5A, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan sesama. Siswa kelas 5A semuanya. Hebat, Ibu Guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokuslah semangat dan kami paham. Oke, tepuk tangan untuk kelas 5A. Nah, sekarang kita mulai, silakan dibuka bukunya. Ya, untuk IPAS-nya kalian buka yang paket Erlangganya. Ya, dibuka dulu paket Erlangganya. Dibuka
adalah melihat karena cahaya. Jadi adanya kita bisa melihat sesuatu itu karena cahaya, ya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik mengetahui bagaimana mata dan fungsinya. Ya, coba dilihat teman di sebelahnya matanya ada berapa? Ada dua semua ya, sehat semua ya. Di sini ada yang pakai kacamata apa tidak? Ada. Dan matanya masih sehat semua. Oh iya, pakai kacamata Iwan ya. Iwan minus berapa? 1. Oh 2. Oke ya. Jadi tujuannya pembelajaran pada kali ini adalah kita bisa mengetahui mata dan fungsinya. Jadi di dalam mata itu ada apa saja sih? Fungsinya untuk apa? Yang kedua, tujuannya adalah supaya kalian bisa menjelaskan cara kerja mata. Ya, mulai dari pada saat kita melihat, nah itu cara kerjanya dimulai dari apa? Ya, nanti bisa dijelaskan skemanya. Nah, di sini ada pertanyaan. Mengapa kita bisa melihat? Kenapa kita bisa melihat? Kita dikasih oleh Allah satu pasang mata kanan dan kiri. Kenapa kita bisa melihat benda? Misalkan ini, Bu Dewi melihat apa ini? Lem. Kenapa bisa melihat? Karena ada cahaya, betul. Nah, gimana sih cara kerja mata kita? Caranya gimana? Nah, kita akan bahas pada pembelajaran kali ini. Nah, di sini perhatikan, di sini ada gambar. Coba kalian sebutkan ada apa saja yang di gambar ini. Ada apa? Ada berapa orang di sini? Ada 5 orang. Seandainya posisi kalian itu di orang yang tutup matanya seperti ini, bisa melihat apa tidak? Tidak bisa. Kenapa nggak bisa melihat? Karena ditutup. Kalau ditutup berarti gelap apa terang? Gelap. Ada cahaya apa tidak? Tidak ada, ya. Karena mata kita terbuka, tidak ditutup seperti orang ini, maka kita bisa melihat ada berapa orang? Ada 5 orang. Tapi kalau kata orang ini, karena ditutup pakai kain, gelap, tidak ada cahaya, maka dia tidak akan bisa melihat ada orang di sekitarnya. Jadi intinya apa? Kalau posisi gelap, kita bisa melihat apa tidak? Tidak bisa, ya. Jadi kenapa kita bisa melihat? Bu Dewi bisa melihat Arsya, bisa melihat kalian, itu karena ada cahaya. Nah, berikutnya, kalian pernah nggak di rumah mengalami listriknya mati di malam hari? Pernah ya? Gelap apa tidak? Gelap. Terus biasanya kalau listriknya mati yang dilakukan apa? Iya, menyalakan lilin atau lampu emergency. Ketika belum menyalakan lilin, gelap apa tidak? Gelap. Bisa melihat orang di sekitarnya apa tidak? Tidak, ya. Ketika kalian belum menyalakan lilin ataupun lampu emergency, walaupun ada orang di depan kita, kalau posisi yang gelap gulita, maka kita tidak akan bisa melihat. Gak tahu yang ada di depan kita siapa, gak tahu yang ada di samping kanan atau samping kiri siapa, karena posisinya gelap. Berikutnya, bagaimana ya cara mata bekerja? Ada hubungannya dengan cahaya atau tidak? Ada, pasti ada hubungannya dengan cahaya. Nah, di sini ada bagian, ini akan jelaskan bagian mata dan fungsinya. Nah, sebelumnya kita pelajari dulu ya bagian-bagian mata. Ada apa saja sih? Nah, yang pertama, nih kalian pegang, coba paling atas ada apa ini namanya? Alis, ya, alis. Ada alisnya semua? Ada yang nggak ada alisnya? Iya, mungkin ada beberapa yang alisnya itu samar-samar ya, jadi belum
asli. Nah, alis ini adalah rambut halus yang berada di atas mata. Tujuannya biar apa? Fungsinya buat apa di situ? Iya, melindungi mata kita dari air atau keringat yang masuk ke dalam mata. Misalkan kalian istirahat pas jam olahraga main sepak bola atau main kasti, lari-lari, keringetan. Nah, keringet kan biasanya dari sini ya. Nah, nanti ke sini. Nah, ini kenapa ada rambut kan biar berhenti di sini, biar tidak langsung masuk ke mata. Nah, jadi fungsinya adalah melindungi mata kita dari air atau keringat. Apalagi kalau main sepak bola itu kan keringatnya banyak sekali ya, lari-lari. Kemudian dari alis turun ke mana itu? Bulu mata. Coba dipegang bulu matanya. Iya. Panjang atau pendek? Ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi bulu mata ini adalah rambut pendek yang letaknya di kelopak mata. Ya, jangan sampai salah. Yang di atas ini namanya apa? Alis. Kalau di bawahnya alis ada bulu mata, ya, letaknya di kelopak mata. Nah, bulu mata ini fungsinya adalah melindungi mata kita dari benda asing seperti debu dan kotoran. Jadi yang namanya debu itu memang tidak terlihat ya, karena butirannya itu sangat halus. Nah, fungsinya Allah memberikan bulu mata kepada manusia adalah untuk melindungi kita dari benda asing, ya, debu, ya, dari kotoran ataupun polusi-polusi itu nanti ditahan di sini di bulu mata, ya. Jadi supaya tidak langsung masuk ke dalam mata, jadi dicegah oleh bulu mata itu. Berikutnya, oh iya, di sini ada otak. Ada yang pernah melihat otak? Ada. Iya, di mana Mas Rehan lihat otak? Kebun binatang. Iya. Jadi ini adalah hewan otak unik ya. Biasanya memang ada di kebun binatang ya. Jadi otak itu memiliki alis yang lebat dan 2 lapis bulu mata yang panjang ya. Yang sudah pernah lihat otak secara langsung, Isra sudah pernah? Sudah ya? Belum? Yang sudah pernah siapa? Vira sudah pernah. Iya, coba kalian perhatikan ya. Mungkin nanti barangkali ada planning mau ke kebun binatang, kemudian melihat otak. Jadi otak itu punya alisnya lebat, kemudian 2 lapis bulu mata yang panjang. Jadi cuma 2 tapi panjang. Fungsinya untuk apa? Ada yang tahu nggak? Fungsinya ya sama seperti manusia itu tadi. Bedanya kalau manusia itu kan bulu matanya nggak sepanjang otak, ya. Kemudian, nah ini tadi ya fungsinya ya untuk perlindungan alami dari debu. Biasanya otak itu hidupnya di mana? Di gurun pasir ya. Biasanya banyaknya itu di daerah sana Arab. Jadi karena mereka itu tinggalnya di daerah pasir ya, tujuannya bulu matanya kenapa bentuknya itu lebih panjang, lebih besar, itu untuk melindungi debu dan pasir. Dan juga sinar matahari di padang pasir. Ada yang sudah pernah umroh di sini? Ada? Belum? Ya, di padang pasir. Jadi karena kalau padang pasir itu suasananya sangat panas ya, sinar mataharinya itu terik sekali. Nah, alis dan bulu mata ini membantu untuk tetap nyaman bertahan hidup di habitat bulu mereka. Jadi karena hidupnya, karena habitatnya onta itu di daerah pasir, maka dibuat seperti itu. Kemudian di sini ada lipatan mata. Nah, ini bagian mata yang terlihat. Lipatan mata di sini berarti di bawahnya alis, ya. Lipatan mata ini adalah kulit yang melindungi bagian bola mata di sini nih. Ini kalau mamah-mamah kalian pasang eyeshadow, nah di sini nih, di sini. Itu tujuannya, fungsinya adalah ya membasahi bagian depan mata dengan air mata saat berkedip. Nah, coba kalian berkedip. Nah, ya kan berkedip. Nah, tujuannya
bagian depan bola mata. Berikutnya ada apa lagi mata? Ada yang namanya sklera atau selaput putih. Coba saling pandang-pandangan. Nah, pandang-pandangan, ada lihat nggak sklera? Sklera itu bagian berwarna putih dan keras pada bola mata. Coba dilihat teman sebangkunya. Kayak apa sih sklera ya? Nah, otot-otot yang membuat mata kita bergerak menempel pada bagian ini. Nah, selain itu, sklera juga berfungsi untuk melindungi bagian penting dalam mata. Coba Bu Dini ini ya, QR, scan QR biar kalian jelas. Yang mana sih namanya sklera atau selaput putih? Kelihatan nggak dari belakang? Oh, kelihatan ya. Ada otot-ototnya juga. Nah, ini sklera itu yang warnanya putih. Ini mata kalian seperti ini, ya. Jadi di situ ada otot yang membuat mata kita bergerak menempel pada bagian ini. Jadi ada otot-otot halusnya di mata kita. Kalau kalian bisa menatap teman kalian itu nanti kan ada kelihatannya ada seperti otot. Kemudian sklera atau selaput putih yang sudah ya. Setelah itu ada iris. Iris bukan iris bela ya. Iris ini merupakan bagian mata yang berwarna. Nah, iris ini fungsinya untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Mana iris? Berikutnya ada pupil ya. Pupil ini bukan pupil ini adalah lubang bunda berupa titik yang letaknya di tengah iris. Ini sebenarnya ada lubang ya. Ya, kelihatan gitu ya. Nah, di sini tuh ada lubang. Pupil ini adalah lubang bunda berupa titik yang letaknya di tengah-tengah iris ya. Jadi pupil ini merupakan
sekarang ayo amati. Nah, ayo amati. Oke, coba amati teman kalian. Ya, teman-teman kalian diamati. Pupilnya, bagian-bagian mata yang kalian ingat apa aja, mulai dari tadi apa? Ada pupil, ada sklera, ya. Kemudian apa lagi tadi? Iya, coba dipandang teman sebelahnya. Nah, sudah dipandang ya. Ya, sambil memandang nanti Bu Deni siapkan eloquent PV. Ya, tugas yang akan kalian buat. Coba nanti buat 5 kelompok ya, berhitung dari belakang aja deh ya, dari belakang ya, dari Yapik. Nanti dulu berhitung. Nanti kalau sudah sampai 5 nanti ganti 1 ya. Dari Yafik coba 1, terus apa? 2, 3 lah ya, 3, 4, Safira. Ayo, berapa tadi? Berapa? 5. Terus berikutnya 1 ya. Nanti kalau sudah sampai 5 ulang lagi dari 1. Sudah sampai persiapan lagi. 5, 1, 2. Sudah sampai siapa? Berapa? 2, ya, 3, 4, 5, terus 1. Ya, sudah dapat kelompok semua ya. Coba yang kelompok 1 angkat tangan, kelompok 1. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, apa 6 apa 7? Ya, kelompok 2 angkat tangan, kelompok 2. Ya, kelompok 3, kelompok 4, ya, kelompok 5. Ya, sudah dapat kelompok semua ya. Nanti duduk bersama kelompoknya. Tapi sebelumnya, ya ini ada ayo amati, cari dan amati pupil mata kalian. Sudah diamati apa belum tadi? Ya, sudah ya, lakukan gantian, ya gantian. Kemudian kalau di tempat terang pupilnya jadi apa? Mau besar apa mengecil? Pupil bukan ya, pupil ya, mengecil ya. Kalau gelap coba sambil ditutupi kayak gini temennya. Jadi mandang temennya kayak gini, coba gelap. Ya, posisinya gelap ya. Ya. Jadi pada saat kalian memandang temannya, itu kan posisinya ada cahaya, ya terang ya, berarti ya kelihatan ya itu pupil dia itu akan mengecil, ya. Tapi kalau kita melihat dalam posisi yang gelap, misalkan kita tutup seperti ini nih, nah ya kayak gitu, itu nanti pupilnya akan melebar, ya. Nah ini, jadi karena pupil itu sensitif terhadap cahaya, ya. Pada saat di tempat yang terang atau banyak cahaya, itu kan banyak cahaya ya, ada cahaya matahari dari luar, ada lampu juga, maka pupil mata itu akan mengecil, ya, akan mengecil seperti ini. Nah, itu yang hitam-hitam itu ya. Kemudian kenapa mengecil? Ya, supaya cahaya yang masuk ke mata itu tidak terlalu banyak. Kalian kalau melihat sesuatu yang sangat
kalian dalam posisi yang gelap, ya ada lampunya tapi remang-remang, maka pupil itu akan membesar. Ya, kenapa membesar? Karena untuk memperbanyak cahaya yang masuk ke mata. Ya, jadi bedanya kalau di ruangan yang terang, yang banyak cahaya, pupil itu akan mengecil atau membesar? Mengecil. Kalau di posisi yang gelap, maka pupil akan membesar karena dia berusaha untuk menangkap cahaya yang masuk ke mata. Jadi kalian kan kalau baca dalam posisi gelap kan pasti kayak gini banget ya. Ya itu karena pupilnya itu membesar. Nah kemudian di sini ada bagian mata. Yang pertama ada kornea. Nah kornea di situ. Ya perhatikan gambarnya ya. Di sini ada kornea. Jadi kornea ini adalah selaput bening. Bening itu berarti gak ada warnanya, seperti air putih, seperti kaca. Kaca itu kan bening ya, tuh jendela kayak gitu tuh bening. Ya, kornea ini fungsinya adalah sebagai tempat masuknya cahaya yang masuk ke mata. Jadi bening kayak plastik, gak ada warnanya, seperti air putih. Ya, itu yang ada di mata kita. Berikutnya ada lensa. Nah, lihat gambarnya lensa di situ ya. Tuh di dalam mata kita tuh seperti ini bagiannya, tuh lensa seperti itu. Nah, lensa ini adalah bagian transparan di belakangnya iris. Ya, tadi irisnya sudah dijelaskan ya gambarnya ya. Lensa ini fungsinya adalah untuk memfokuskan dan mengarahkan cahaya yang masuk ke mata, difokuskan ya sehingga tepat jatuh pada retina. Berikutnya setelah lensa, cara kerjanya. Nah, gimana sih cara kerja mata? Nah, lensa mata itu punya kemampuan menebal dan menipis. Ya, jadi pada saat kita melihat benda yang dekat, itu lensa mata akan menebal. Ya, jadi kalau kita melihat ini, Budi melihat Arsya, maka di situ lensanya akan menebal. Tapi kalau Budi lihat Arsya di belakang sana, maka lensa itu akan menipis. Nah, itu cara kerja mata seperti itu. Jadi kalian kalau melihat sesuatu yang dekat dengan yang jauh sama apa beda? Beda. Kalau yang dekat akan terlihat jelas, kalau jauh akan samar-samar. Nah, itu cara kerja mata seperti itu. Begitu juga yang minus ya, kayak Iwan ya. Iwan kalau kacamatanya dilepas, lihat Bu Dedi jelas nggak kira-kira? Jelas ya. Kalau Bu Dedi jauh di sana, nggak jelas. Nah itu, jadi cara kerja lensa seperti itu. Berarti Iwan itu rambut jauh apa rambut dekat? Nah, nanti kita bahas setelah ini ya. Nah, bagaimana cara kerja lensa mata? Nah, demikian juga sebaliknya, pada saat kita melihat benda yang jauh, maka lensa mata akan menipis. Jadi harus dibantu dengan kacamata. Apalagi kalian yang kalau misalkan duduk di belakang, Bu, gak kelihatan Bu, tulisannya kecil-kecil atau tulisannya kabur, tulisannya buram, juga periksa ke dokter mata. Barangkali kalian minus ya, karena kalau melihat jarak jauh ternyata gak terlihat. Itu cara kerja lensa mata seperti itu. Nanti kan ditolong sama dokternya, dites, kamu tulisannya kelihatan enggak? Oh nggak kelihatan, nggak kelihatan. Nah barangkali di situ kalian ada minusnya makanya ya, karena terlalu sering mainan HP ya di rumah ya, mungkin mainan gadget. Nah di sini bagian mata dalam dan fungsinya. Yang pertama ada otot silaris. Ya otot silaris di situ. Nah otot silaris ini adalah otot yang berada di dekat lensa. Jadi letaknya di sini. Jadi kalau kita praktekkan nggak bisa ya karena posisinya di dalam. Nah otot ini berfungsi mengontrol bentuk lensa mata. Berikutnya ada retina. Nah itu ya, retina di sebelah situ diperhatikan gambarnya. Jadi retina ini adalah selaput yang terletak di paling belakang. Nah mata sini ya, nggak kelihatan ya, paling belakang dan peka terhadap rangsangan cahaya. Nah retina ini berfungsi menerima cahaya dan menyampaikan informasi pada
saraf ya, saraf mata. Biasanya kalau kalian mandang temannya kan kayak ada otot-otot mata itu ya. Nah, ini sarafnya. Nah, saraf ini berfungsi untuk mengirimkan sinyal bayangan yang diterima oleh retina, termasuk warna ke bagian khusus otak. Ya, kalian tahu warna semua ya. Jadi nanti dia yang akan menjelaskan ini warna apa? Warna pink. Kemudian ini warna apa? Putih. Nah, itu tugasnya seperti itu ya. Termasuk warna khususnya jadi disampaikan di otaknya. Nah, setelah mengetahui bagian otak, bisa kalian membayangkan bagaimana cara mata melihat? Bisa nggak kira-kira? Bisa ya. Jadi kalau misalkan kalian ke dokter, misalkan ya dokter mata, ya karena kalian merasa kalau dari jauh nggak kelihatan bu, nanti biasanya ditesnya dari sini. Coba ini huruf apa? E, F, P, T, O, Z. Nanti sampai sini nggak kelihatan pak dokter. Nah itu berarti nanti dokter yang tahu kalian virus berapa. Sampai sini paham? Paham ya? Ada pertanyaan apa tidak? Sudah paham semua? Iya, tadi kelompoknya sudah ya. Iya, sekarang berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Coba kelompok 1 di sini paling depan sini. Kelompok 1 bukunya silakan dibawa. Kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nanti coba cari yang lembar di mana. Ya, silakan kelompok 1 di mana? Siapa saja kelompok 1? Silakan dicari tadi yang menyebutkan kelompok 1 siapa saja, kelompok 2. Kelompok 4 di sana dulu. Kelompok 2 di sini. Nanti kelompok 5 di belakang, enggak apa-apa. Kelompok berapa? 1, 2 di sini. Kelompok 3 di sini, depan sini. Jangan dulu, nanti kelompok biar urut, kelompok 2 di sini ya. Gak apa-apa, biar urut ya, kelompok 2. Kelompok 3 di sini. Nah, kelompok 4 di sana tuh. Nanti kelompok 5 di belakang ya. Ini kelompok berapa? Semua di sini, semuanya kumpul sama kelompok ya, silakan. Kelompok 3 di sini, kelompok 3 ya. Pada tempat sementara di kursi. Nah, nanti kalau sudah selesai nanti dikembalikan lagi kursinya. Kalau ada tempat duduk, duduknya bertiga juga tidak apa-apa ya. Jadi sama LKPB-nya 1 dikerjakan bersama. Kursinya dihadapkan di sini. Ya.
kasih nama yang unik. Kelompok 2, Bu Dini kasih nama cerdas cermat. Cerdas cermat ini menunjukkan kecerdasan dan ketamasan dalam berpikir. Silakan ditaruh di tengah, nak gabung ke belakang nggak? Nah itu. Oke, mundur bareng sama anak, mundur lagi duduknya. Biar nanti tugasnya pekerjaannya bareng. Kelompok 2 kan? Ya, mundur lagi. Duduknya bareng dengan kelompoknya. Kelompok 3 nama kelompoknya adalah Sang Pelita Ilmu. Ya, Sang Pelita Ilmu itu menggambarkan kelompok yang menyebarkan cahaya pengetahuan. Ya, ini bangun sendiri bisa. Kelompok 4 Bu Dini kasih nama Tim Belajar Hebat. Silakan. Ini menekankan kehebatan tim dalam belajar. Kelompok 5 Bu Deni kasih nama, silakan kalau di situ nggak apa-apa Mbak. Namanya Pintar Bersama. Ini menekankan pentingnya kerjasama dalam belajar. Siapa yang panggil silakan. Kelompok 5. Ya. Ya. Sudah? Iya. Kelompok 1. Mana suaranya kelompok 1? Iya, kelompok generasi juara. Kelompok 2 mana angkat tangan? Iya, kelompok 2 kelompok cerdas cermat. Kelompok 3 mana kelompok 3? Angkat tangan. Kelompok 3 kelompok Sang Pelita Ilmu. Kelompok 4 iya, namanya apa kelompoknya? Namanya apa? Suaranya iya. Kelompok 5 namanya kelompok apa? Iya, sudah ya, sudah dapat nama kelompok semua, silakan ditaruh di situ. Kemudian kode QR-nya coba diangkat kelompok 1. Iya, kelompok 2 diangkat kode QR-nya. Kelompok 5 kelompok 3 4 kode ya. Kelompok 5 oke. Jadi cara kerjanya adalah, nah tadi kan Bu Dini sudah jelaskan semua ya tentang bagian-bagian mata, kemudian tentang fungsinya apa saja. Nah sekarang Bu Dini evaluasi kasih tugas kalian, tugas kelompok. Jadi nanti Bu Dini akan kasih ini apa yang untuk itu apa Mas? Nanti soalnya ada di layar sini. Kalian jawabnya pakai kode QR. Perhatikan kode QR-nya. Jadi bareng-bareng. Kalau jawabannya A, kalian berdirikan gini. Ini ada tulisan A. Coba dilihat kodenya. Kalau A, Bu A. Ini, ya. Kalau jawabannya B, kalian gini. Kan ada B di situ ya. Jadi posisi jawaban itu ada di atas. Kalau jawabannya C, ini. Nanti Bu Deni scan, ya. Kalau jawabannya D seperti ini. Kelihatan ada ABC-nya semua di situ? Ya, itu cara jawabnya seperti itu ya. Jadi ini A, B, C, D. Nanti jawabannya akan terekam di sini. Sampai sini paham? Paham ya? Paham apa tidak? Paham ya? Kalau jawabnya A, posisi A-nya yang di atas. Kalau B, sama posisi B-nya juga yang di atas. Begitu juga dengan C dan D. Sudah siap semua? Sudah siap ya? Oke, kalau sudah siap, di sini akan Bu Deni tampilkan soalnya. Nanti masing-masing kelompok menjawab pertanyaan yang ada di sini. Sudah siap ya? Ini namanya kuisis dengan metode kertas. Jadi biasanya kuisis itu menggunakan HP ya, tapi ini kita tanpa
kalian jawab satu kelompok jawabannya apa. Nanti Bu Dewi scan dari sini. Oke, sudah mulai ya. Soal yang pertama, ketika manusia berada di dalam ruangan yang gelap, maka pupil akan A mengecil, B membesar, C terbalik dan diperkecil, D terbalik dan diperbesar. Sudah siap? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 jawabnya? Diangkat jawabannya, silahkan. Diangkat pelan-pelan, nanti Ibu Dewi scan jawabannya kalian. Kelompok 2, kelompok 3, ya, kelompok 4, mana kelompok 4? Nah, dari situ kelompok 5. Oke, semuanya sudah menjawab ya, kelompok A, B, C. Sekarang kita lihat. Iya, jawabannya betul semua. Tepuk tangan. Begitu ya, cara menjawabnya ya. Sekarang pertanyaan yang kedua. Silakan dibaca. Proses mata bisa menangkap cahaya adalah dimulai dari apa? Ayo, siapkan yang pastinya. Siapkan jawaban kalian. Sudah siap? Apakah A, B, C, atau D? Sudah siap? Kalau sudah ada jawabannya silakan diangkat, tidak apa-apa. Itu tanya temennya, coba diskusi sama temennya. Kira-kira apa ya? Apakah A, B, C, atau D? Ayo Mas Firza, bergabung dengan kelompoknya. Kalau sudah ketemu jawabannya silakan diangkat ke atas. Hitungan ketiga apa jawabannya ya? 1,
fungsi bagian mana yang diberi tanda panah? Ayo silakan. Ya itu apa? Fungsinya buat apa? Dilihat toh gambarnya, kelihatan kan? Apa? Sudah ya? Sudah belum? Sudah ya? Silakan diangkat jawabannya. Ada yang salah dan betul, nggak apa-apa. Jawaban yang tepat adalah A, ya, tempat masuknya cahaya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Coba lihat nomor 5. Ayo, silakan. Bagian mata yang ditunjukkan pada panah berikut namanya apa? Apakah iris, pupil, retina, atau sklera? Sudah ya, teman kelompok sudah menjawab. Sekarang kita lihat jawabannya. Iya, betul atau salah jawabannya? Iya. Yang betul adalah D, ya, sklera. Tidak apa-apa, masih ada pertanyaan lagi. Pertanyaan berikutnya. Nah, perhatikan gambarnya, itu gambarnya jelas banget ya. Fungsi bagian mata yang ditunjukkan oleh tanda panah fungsinya untuk apa? Apakah A, B, C, atau D? Ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dipindai. Jawabannya kelompok 3 sudah masuk. Kelompok 1 silakan. Kelompok 1 sudah, kelompok 2. Tunjukkan jawabanmu. Belum. Kelompok 4. Oke, sudah masuk kelompok 5. Kelompok 2 belum. Oke, 5 kelompok sudah menjawab. Sekarang kita lihat jawabannya betul atau salah. Adalah A, mengatur dan yang selanjutnya. Coba biar semangat teman-teman untuk pelatihan. Ingat ya, tadi sudah ada beberapa skornya, nanti ada nilainya. Pertanyaan berikutnya. Bagian mata yang berfungsi menggerakkan mata. A, B, C, D. Oke, kelompok 1 sudah masuk jawabannya. Kelompok 3 sudah. Kelompok 4, 5 diangkat. Kelompok 4 diangkat, jawabannya belum masuk. Kelompok 2. Kelompok 2 belum. Ya, masih berpikir ternyata kelompok 2 masih diskusi ya. Oke, sekarang kita lihat jawabannya. Otot mata. Soal berikutnya. Nah, soal berikutnya.
Yang paspornya gimana, Bu? Yang apa? Paspornya. Yang nanti dulu. Ini masih. Oh, ini pertanyaannya ini nih. Pertanyaannya ini nanti dulu dibacakan aja ya. Ini laptopnya terpasang. Jika cahaya terlalu banyak, ya, atau pada saat siang hari, itu maka pupil akan, ya, akan apa? Yang A membesar, B mengecil, C menghilang, D memerah. Ya, pada saat kita melihat dalam kondisi yang terang banget, itu pupilnya apakah A membesar, B mengecil, C menghilang, D memerah. Sudah ketemu jawabannya? Ya, ini laptopnya error ya, boleh dibacakan. Sudah? Kelompok 2. Belum? Ya. Kelompok 3. 4 berapa? 5. Oke, kita lihat jawabannya. Ya, yang tepat adalah mengecil ya. Jadi pada saat kita melihat dalam kondisi yang sangat terang, maka pupil itu akan mengecil. Pertanyaan berikutnya, tidak berwarna, berfungsi untuk memfokuskan dan meneruskan cahaya masuk agar jantung tepat di retina, disebut apa? Ayo, masih nomor 3. Ya. Oke, kelompok 1 sudah masuk, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, kelompok 5 sudah. 5 kelompok sudah masuk jawabannya. Sekarang kita lihat. Cek. Semua ya, itu namanya transparan. Ya, jadi bentuknya itu memang transparan. Pertanyaan terakhir. Ya, pertanyaan yang ke-10. Sudah siap semua? Sudah, tetap semangat ya. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya, bagian mata yang berguna untuk mencegah keringat dan kotoran dari dahi agar tidak masuk ke dalam mata, itu namanya apa ya? Apakah A, B, C, atau D? Kelompok 1 sudah masuk jawabannya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Mana jawabannya kelompok 4? Oke, kelompok 5. Ya. Oke, 5 kelompok sudah masuk semua ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita lihat jawabannya. Sudah selesai. Kita lihat nilainya, coba. Iya, coba dilihat nilainya. Kelompok juara pertama kelompok 5, tepuk tangan kelompok 5. Nilainya 4.800. Itu sama juga seperti kelompok 2. Mana kelompok 2? Iya, kelompok 2 juga sama skornya 4.800. Ini juara satunya berarti ada 3 juara satunya. Ya, juara satunya ada 3. Satunya kelompok 1. Mana kelompok 1? Ya, kelompok 1 juga hebat ya. Dengan perolehan nilai sama 4.800. Kemudian peringkat 2 ditempati oleh kelompok 3. Lentera ilmu, mana kelompok 3? Iya, kelompok 3
tidak? Nah, yang tanda merah ini berarti tadi menjawabnya salah ya. Kalau yang hijau berarti tadi menjawabnya benar. Berarti tadi kelompok 1 yang salah berapa? Kelompok 1 salah, kelompok 1. Kelompok 5 salah 2. Kelompok 2 juga sama, salah 2. Kelompok 1 juga sama, salah 2. Ada di pertanyaan nomor 2 dan 6. Kemudian kelompok 3 ya, kelompok 3 ini menduduki peringkat kedua. Yang salah itu tadi pertanyaan nomor 2, 4, 7 dan 8. Sedangkan kelompok 4 yang menduduki peringkat 3, salahnya berapa? Salahnya berapa? Iya, 5, yaitu di pertanyaan nomor 2, 4, 3, 5 dan 7. Tidak apa-apa. Semangat untuk kita semua, tepuk tangan. Oke. Coba jadi mau bilang tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Semangat ya, semangat ya. Jadi untuk pembelajaran pada pertemuan kali ini sudah paham semua ya. Ya, jadi intinya pada saat kita melihat dalam posisi yang terang, maka pupil itu akan mengecil atau membesar? Mengecil. Tapi kalau kita melihat benda dalam posisi yang gelap atau kurang cahaya, maka pupil itu akan membesar karena dia berusaha mencari cahaya ya supaya gambarnya itu jelas ya. Kemudian ada pertanyaan lagi? Iya. Senang apa enggak bikin kuis seperti ini? Senang ya. Ya, jadi kalian tinggal menjawab dengan mengangkat kode QR-nya kalian. Coba sebelum Bu Dewi akhiri pembelajaran pada kali hari ini, ada pertanyaan apa tidak? Ya, sudah jelas semua ya? Iya, sudah jelas semua. Kita sudah memahami tentang bagian-bagian mata dan fungsinya, termasuk cara kerja mata kita ya. Dimulai dari bagian mata yang menangkap cahaya. Jadi yang walaupun posisinya itu cepat ya, jadi